Kali ini kita akan membahas ragam budaya dan kekhasan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu tarian tradisional yang terkenal adalah tari Bonet. Tarian ini merupakan salah satu tarian paling tua di Nusa Tenggara Timur. NTT juga punya beragam makanan khas yang menarik loh. Salah satunya adalah katemak jagung, yang merupakan makanan khas NTT dengan bahan dasar jagung dan campuran daun pepaya, arbila, daun kelor, dan bunga pepaya. Satu lagi nih, manggulu, yang bisa dijadikan oleh-oleh. Ini adalah dodol yang terbuat dari pisang dan kacang. Salah satu lokasi wisata di Provinsi NTT yang terkenal adalah Taman Nasional Komodo. Ini merupakan situs warisan dunia UNESCO. Di lokasi wisata ini kita bisa melihat komodo yang merupakan salah satu hewan purba raksasa yang masih hidup. Menarik kan? Itu belum seberapa loh. Selain itu, Provinsi NTT juga punya kebudayaan dan kekhasan yang menarik. Pakaian adat NTT memiliki banyak ragam dengan ciri khas dan fungsinya masing-masing. Berikut ini salah satunya ya. Selain pakaian adat yang menarik, rumah adat dari Provinsi NTT juga tidak kalah unik loh. Sama seperti pakaian adat, rumah adat Provinsi NTT juga beragam dan memiliki fungsinya masing-masing. Salah satunya adalah rumah adat Musalaki. Rumah adat ini biasanya digunakan oleh para ketua adat. Ini adalah salah satu rumah adat yang mudah ditemukan di NTT. Selain pakaian adat dan rumah adat, Provinsi NTT juga punya beberapa lagu daerah yang terkenal loh. Seperti Anak Kambing Saya, Potong Bebek Angsa, Desaku, Bule Lebo, dan masih banyak lagi. Ambon saat ini merupakan letak kota Ambon, ibu kota dari Provinsi Maluku. Kebanyakan pada suku ini menganut kepercayaan agama Kristen Protestan dan Islam. Rumah tersebut berbentuk panggung dan dikelilingi oleh serambi. Baju cele ini biasanya dikombinasikan dengan sarung yang warnanya tidak terlalu jauh berbeda, harus seimbang dan serasi. Cakalele atau tarian perang ini biasanya dibawakan secara ramai-ramai. Yang pertama, Kahuri. Pertama, Parang Salawaku. Nama saya Putu Ethan. Saya berasal dari Kega Abaloh, Bali. Akan mempersembahkan sebuah lagu. Tuhan Yesus memberkati.
seri Budaya Indonesia kali ini, kita akan membahas ragam budaya dan kekhasan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis, Provinsi Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Laut Flores di sebelah utara, Samudra Hindia dan negara Australia di sebelah selatan, Timor Leste di sebelah timur, dan Nusa Tenggara Barat di sebelah barat. Ibu kota Provinsi NTT adalah Kota Kupang, yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian. Provinsi NTT juga ditinggali beragam suku dari seluruh Indonesia. Salah satunya adalah suku Rote yang memiliki beragam kebudayaan yang khas dan juga menarik. Papua. Papua merupakan provinsi yang berada di bagian tengah Pulau Papua atau bagian paling timur wilayah Papua milik Indonesia. Bagian timur dari wilayah ini merupakan wilayah negara Papua Nugini. Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh wilayah Pulau Papua dan menjadi pulau terbesar di Nusantara. Teman-teman, sebelum kita mulai ketiga kita mau lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami masih bisa tiga. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Biar Kau yang berkati kami, Kau yang berikan kami kesehatan, hati yang mau dengar-dengaran juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Yang percaya katakan Amin. Halo teman-teman Kega, selamat pagi dan selamat datang di Indonesia bagian timur. Teman-teman tahu kan, Indonesia memiliki banyak budaya dan Tuhan Yesus sayang sama semuanya tanpa terkecuali. Dari manapun kita berasal, siapapun kita, Tuhan Yesus sayang sama kita. Nah, oleh karena itu, yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan. Siapin posisinya dulu yuk. Kega Warrior, let's go! Jesus, amin. Iblis, no, 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 wow. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Yesus. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta anak Indonesia. Teman-teman Kega tahu nggak nih kakak lagi pakai baju apa? Kakak tahu baju dari Papua ya kak? Betul kak. Nah ngomong-ngomong soal Papua, kita mau baca lagu baru nih teman-teman. Lagu apa ya kak? Judulnya Abinar Gonarganet. Yuk kita belajar. Abinar Gonarganet, mama gorengka, mama gorengka. Mama gorengka, Binar Gonarganet, mama gorengka, kokoa, kokoa, kokoa. Artinya apa sih kak? Nah, artinya ada
Halo, kenalin nama kakak Kak Molly. Kalian baru pertama kali ya ketemu kakak. Udah tahu tadi namanya siapa? Betul, Kak Molly. Nah, tadi kakak ada di belakang tembok. Sekarang kakak udah nggak di belakang tembok lagi. Ngomong-ngomong soal tembok, kakak juga punya cerita loh tentang tembok yang seru. Mau tahu nggak ceritanya? Penasaran nggak? Penasaran nggak? Pasti penasaran, masa enggak? Nah, dengerin yuk sama-sama. Duduk yang manis, siapin hatinya. Kita mau mendengar cerita yang seru satu ini. Musa mengutus 12 mata-mata ke negeri perjanjian. 10 dari mereka berkata, "Kita tak mungkin mengalahkan orang-orang di sana." Namun kata Yosua dan Kaleb, "Dengan pertolongan Tuhan, pasti bisa." Karena takut, bangsa itu percaya pada 10 mata-mata tadi. Kata Tuhan, "Hanya anak-anakmu bersama Yosua dan Kaleb yang akan memasuki negeri perjanjian ini." Setelah 40 tahun menggembara di padang gurun, saatnya pun tiba. Yosua mengutus 2 orang mata-mata ke Yeriko. Mereka bertemu Rahab, wanita yang menyembunyikan dan membantu mereka lolos menuruni tembok. Mereka berjanji akan menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Imam-imam berjalan dahulu membawa tabut perjanjian. Saat kaki mereka menyentuh sungai, arus air berhenti mengalir. Setiap orang menyeberang di tanah kering. Selanjutnya, Yeriko. Tuhan memberitahu Yosua, "Selama 6 hari, berbarislah mengelilingi Yeriko sekali sehari. Di hari ke-7, kelilingi kota itu 7 kali. Tiuplah trompet, bersoraklah, tembok kota akan runtuh." Yosua percaya pada Tuhan. Ia melakukan perintah Tuhan, maka tembok-tembok Yeriko pun runtuh. Mereka merebut kota itu. Rahab dibiarkan hidup. Umat Tuhan mulai merebut negeri perjanjian. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Molly. Nah, gimana adik-adik? Tadi adik-adik sudah dengar ceritanya ya? Ceritanya tentang apa? Benar, tentang Yosua. Ceritanya ada di mana adik-adik? Ada di firman Tuhan, betul sekali. Nah, hari ini kakak bawa Bible, bawa Alkitab nih. Nah, kalau adik-adik yang sudah bisa baca, boleh baca ceritanya tembok runtuh kota Yeriko itu di Yosua 6
ayat 1 sampai 27 supaya adik-adik nanti bisa merenungkan dan membaca lagi ya. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengar bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Betul? Nah, adik-adik juga sebulan ini sudah belajar tentang apa? Tentang Tuhan menepati janjinya. Bagaimana Tuhan mau menepati janjinya. Walaupun kelihatannya mustahil dan susah, tapi tidak ada yang susah buat Tuhan. Ya kan? Nah, begitu juga dengan Yosua. Tadi adik-adik sudah dengar. Dulu Tuhan pernah berjanji sama bangsa Israel. Kalau bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, pasti tidak akan dibudakin lagi, tidak akan jadi seperti pembantu lagi, tetapi akan punya negara sendiri, negara yang mereka bisa kelola sendiri. Seperti bangsa kita sudah merdeka. Kemarin kita memperingatinya kan, tidak dijajah lagi oleh bangsa asing. Kita tidak disuruh-suruh dengan paksa, disuruh kerja paksa, tidak lagi. Nah, begitupun bangsa Israel, Tuhan tidak mau bangsa kesayangannya itu dikerja paksa sambil disiksa. Tuhan tidak suka melihat itu karena Tuhan sayang, ya kan? Seperti Tuhan sayang juga sama bangsa kita. Nah, waktu itu bangsa Israel mau diberikan negara yang baru, kota yang baru. Nah, kota Yeriko itu adalah tanah perjanjiannya bangsa Israel. Nah, tetapi saat itu temboknya besar, kotanya sangat terjaga dengan ketat, orangnya kuat-kuat, orangnya serem-serem, besar-besar. Sepertinya susah banget buat bangsa Israel masuk ke situ, apalagi merebut. Aduh, takut, kata orang-orangnya waktu itu. Takut, itu orangnya jago-jago, kuat-kuat, hebat-hebat. Kita pasti kalah, kata pengintai-pengintai yang lain itu. Tetapi hanya Yosua dan Kaleb lah yang percaya pada janji Tuhan. Walaupun apa yang terjadi, walaupun yang dilihat matanya sulit, tetapi dengan iman percaya bahwa Tuhan pasti menolong, pasti mencari jalan, pasti ada jalan keluar bersama Tuhan. Nah, ternyata betul ya adik-adik. Tidak perlu susah-susah berperang, sakit-sakit badan, atau berdarah-darah. Tidak perlu. Kita hanya perlu taat. Yosua dan bangsa Israel hanya perlu taat saat itu. Begitu juga dengan kita. Kita hanya perlu taat. Kita dengarkan suara Tuhan seperti Yosua bisa mendengarkan suara Tuhan. Lalu kita hanya boleh taat sama perintahnya Tuhan. Tuhan suruh kelilingin tembok Yeriko hari pertama 1 kali, hari kedua sampai hari ke-6 1 kali, lalu hari ke-7 7 kali. Ketika ke-7 kali keliling, lalu bunyi-bunyiannya dibunyikan dengan kencang dan orang-orang bangsa Israel disuruh bersorak-sorai. Kelihatannya itu hal yang aneh, tetapi mereka mau tetap taat. Mereka mau lakukan itu. Dan apa yang terjadi? Temboknya runtuh semuanya. Dan bangsa Israel bisa memanjat tembok itu dengan gampang. Dan merebut kota itu dengan gampang adik-adik. Dengan bantuan Tuhan. Begitupun dengan kondisi kita saat ini. Walaupun kelihatannya kita seperti sulit. Mau sekolah aja susah Kak. Harus online, pakai Zoom. Lalu mau sekolah minggu aja susah. Mau kemana-mana jalan-jalan gak bisa. Sepertinya susah sekali ya adik-adik situasi saat ini. Tetapi adik-adik jangan sedih, jangan nangis. Harus tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Ada maksud Tuhan yang lebih besar, yang lebih baik di balik semuanya ini. Nah, siapa yang mau percaya sama janjinya Tuhan? Siapa yang percaya bahwa Tuhan itu baik? Peter, Kamuli juga percaya bahwa Tuhan itu baik. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa sama-sama yuk. Yuk kita lipat tangannya, kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat hidup kami. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kalau kami mendengar kebaikan Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan luar biasa hebat, Tuhan luar biasa mujizatnya nyata, seperti Engkau yang Kau lakukan kepada bangsa Israel, kepada Yosua, kepada Bapak Abraham dan Yusuf. Begitu juga dengan kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan itu luar biasa dan akan membawa kami kepada tanah perjanjian, membawa kami kepada sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan buat apapun keadaan kami saat ini, kami mau tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang Kak Molly mau adik-adik membaca Alkitab untuk direnungkan di rumah. Kita buka yuk di Mazmur 136 ayat 1. Kak Molly bacain ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ulangi lagi ya, Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Happy Sunday adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.